Selain di YouTube, konten ini bisa kalian dengarkan di Spotify dan platform-platform penyedia podcast lainnya. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen Miesi. Sini aku ceritain seperti biasa, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Jadi ada dua segmen, yaitu kita segmen satu itu adalah sosial media dalam berita. Asik. Sosial media dalam berita, bagus sih gak sih? Baru ini nemu idenya. Oke, jadi segmen kedua itu sesi curhat. Kalian bisa curhat juga kalau mau ikutan, DM aja ke Instagram aku, nanti kita bacain di sini sama-sama dan kita bahasin sama-sama. Oke, apakah ada solusinya? Tentu tidak. Kalau kemarin tuh kan ada yang mengunboxing sepeda motor Ducati, panitianya Mandalika ya kan, yang mengunboxing, yang bikin malu negara kita lah ya kan. Sebenarnya nggak bikin malu sih, namanya juga untuk pertama kalinya ya. Kalau menurut aku tuh dia tuh hanya penasaran doang gitu, katro aja gitu, katro. Jadi kabar juga udah dipecat kan, kasihan ya, udah dipecat, udah cari kerja susah dipecat. Terus tuh petingginya pimpinan panitianya juga udah minta maaf sama Ducati. Kabarnya Ducati ngamuk-ngamuk tuh. Ya iyalah, masa rahasia kita kayak gitu dibongkar? Itu kan udah ngelanggar, udah masuk ke kamar orang gitu, nggak boleh lah. Tapi udahlah, kita nggak usah ikut-ikut menghujat. Kita kan sebangsa setanah air, harusnya unity dong, saling dukung gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Mandalika, kemarin tuh rame bahwasanya Pak Presiden Jokowi tuh menjajal sirkuit gitu ya. Aku lihat tuh videonya, itu sepeda motornya keren ya. Itu katanya custom, khusus untuk Pak Jokowi, dan dia menjajal satu putaran kayaknya. Itu keren sih menurut aku. Gimana ya, lebih keren Pak Jokowi ngejajal sirkuit daripada dia ngejajal main bola ya. Aku kalau main bola, aduh, dia lari aja nggak cocok gitu. Dia lari aja nggak cocok. Kalau kalian pendukung Jokowi, sama aku juga, tapi aku harus jujur bahwa saya Pak Jokowi larinya jelek gitu. Apalagi dia nge-rap tuh. Aduh, enggak. Sarannya aja kalau siapa tahu Pak Jokowi denger ini, si mungkin. Tapi saran aja, Bapak kalau disuruh apa aja jangan mau, Pak. Yang cocok-cocok aja, Pak. Kalau kayak balap cocok, motor-motoran Bapak cocok, atau ngerekomendasiin musik metal Bapak cocok, keren Bapak. Jangan main bola, jangan nge-rap Bapak. Jangan. Bapak tuh ngomong debat secara cepat aja tuh kami alhamdulillah gitu, apalagi nge-rap. Itu waktu yang nyuruh rap tuh wow, udah kayak ngalahin Eminem aja. Gitu ya. Jadi itu kan kalau mulut kayak gitu bilang nggak cocok, dibilang haters ya kan. Saudara, aku kan nggak haters gitu. Yang haters itu ada tuh kemarin sempat berkasus tuh nge-hate Atta Halilintar. Jadi haters itu namanya siapa lagi lupa nulis gitu. Tapi Atta Halilintar yang mempolisikan hatersnya ini ke polisi kan, udah masuk penjara juga. Tapi si ibunya haters ini itu mohon sama Atta Halilintar gitu, persisten lah mohon supaya anaknya itu dibebaskan, supaya minta maaf aja gitu, supaya selesai aja gitu kasusnya. Karena ya namanya orang tua ya kan, haters itu gimana lah, kejahatan. Tapi yang haters ini nggak tahu, komentar kalian yang kalian tulis sambil ketawa itu kadang-kadang karena nggak ada emosi di situ, kami tuh baca sampai ke hati loh, walaupun aku belum pernah ngerasain ya. Tapi baiknya Atta Halilintar ini akhirnya si haters itu dibebasin dan harus mencium kaki ibunya si haters itu ya. Awalnya aku kira itu berita dari Line Today. Awalnya aku kira si Atta Halilintar nyuruh si haters ini mencium kaki ibunya Atta Halilintar, ternyata kaki ibunya sendiri. Itulah gunanya membaca secara full gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan, kita harus si haters itu nggak terlalu kasihan karena kan emang dia salah sendiri. Tapi ini ada yang lebih kasihan karena kurir lupa lagi di mana. Kebiasaan aku nggak nulis kotanya di mana. Kurir nih, kalian tahu kan kurir Shopee atau Lazada atau Tokopedia kan, yang suka naik motor gitu kan. Dia nih
lagi kan berkarung-karung tuh, ada satu karung besar gitu kan di, kalau naik Mio tuh di tengahnya lah ya, di depan tempat duduk ya kan, di depan jok motor. Jadi kurir ini jadi korban maling gitu. Ini maling nih memang paling anjing. Itu berapa kerugian yang harus diganti si kurir itu gitu. Di kurir ini mungkin sepeda motornya di sebelah kiri jalan kan, mungkin dia lagi ke seberang atau beli air minum, atau memang lagi ngantar paket di seberang jalan kan. Terus tuh dia ya parkirkan aja situ, karena dipikir kan mungkin ya apa sih yang kejadian paling buruk apa sih, tapi memang kayaknya maling ini ngincar dari jauh gitu ya, menunggu si kurir ini lengah gitu. Kasihan gitu. Berapa kerugiannya? Itu di dalam karung itu bisa jadi ada emas, HP, baju, banyak barang-barang berharga lainnya. Karena kadang-kadang barang-barang kecil itu kadang-kadang lebih berharga daripada modal besar. Misalnya nih, emas 1 ons kan lebih bernilai daripada lemari yang segabre-abre kan. Karena nilainya beda gitu. Itu yang kita miriskan gitu. Kasihan gitu si kurir ini. Semoga ya kemarin kan yang lagi viral-viral gitu ditolongin, kayak ibu-ibu yang nenek-nenek yang dimasukin panti jompo ditolongin, terus tuh bapak-bapak yang diusir sama si bayi mong ditolongin. Semoga ini ada yang nolongin si kurir ini. Kadang-kadang ini titik didih kepedihannya nggak terlalu ngeblow up gitu, tapi kayaknya ini lebih sakit sih. Dia kan kerja cari makan, mungkin gaji cuma 100.000 200.000 sehari, tapi yang digantinya harus berjuta-juta gitu. Kasihan gitu tanggung jawabnya gitu. Padahal dia tulus cuman mau kerja aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kurir, ada nih kejadian unik. Seorang kurir ngantar paket ke gunung yang diantarnya 1 buah permen tamarin. Mungkin ya ada orang gitu naik gunung gitu kan, ada jaringan nih, tumben di atas gunung ada jaringan. Terus tuh iseng-iseng kebuka-buka Shopee ada flash sale gitu. Ada kan tuh, ada tuh kayak flash sale Rp1, tapi permennya 1 biji. Ada tuh zaman dulu tuh ada viral tuh, dia mesen tisu harganya 100 perak cuma 1 lembar. Anjir aneh. Tapi itulah ngerinya gratis ongkir nih. Banyak orang iseng gitu. Tapi aku juga penikmat gratis ongkir. Aku nggak belanja kalau belum dapet voucher gratis ongkir, karena ya kalau ekonomi lagi struggle, nggak usah sok-sokan pakai ongkir gitu, mahal. Apalagi kita di Medan, di ujung baratnya Indonesia. Banyak kan barang-barang bagus kan di Jakarta, di Bandung, dan di Bogor kan, dan di pokoknya Pulau Jawa sana lah kan, karena dia murah bagus gitu. Kalau kita pilih barang di Medan ini kadang-kadang nggak ada gitu. Kita aktifkan filternya di Medan ini nggak ada. Tapi cerita-cerita gunung tadi, di gunung itu kalau aku di Brastagi misalnya, kalau di gunung di sini kan terdekat Brastagi atau Gunung Sibaya gitu. Kalau ke Brastagi kita jalan tuh masih banyak sawah gitu ya. Sawahnya tuh apa namanya, teras sharing gitu, keren gitu ya kan. Kok bisa ya diukir, dibangun, apa ya lebih tepatnya, dibentuk sedemikian cantiknya gitu teras sharing itu. Tapi ada berita yang lumayan menohok. Menohok. Jadi ceritanya Ibu Puan Maharani ya kan nanam padi di tengah sawah sama Pak Tani sama Bu Tani untuk dalam rangka untuk memberi semangat ke milenial. Tapi pada saat dia foto itu di tengah hujan gitu. Jadi kesannya tuh Ibu Puan Maharani ini humble. Walaupun hujan-hujan dia mau rela-rela mengotor-ngotorkan kakinya menanam padi gitu demi memberi semangat ke milenial. Datang Bu Susi kan, Bu Susi ini kan orang lapangan ya, jadi dia tahu kan. Dia terus nge-reply aja di Twitter gitu, berita Kompas berita apa gitu, berita portal berita lah. Terus dia bilang, biasanya petani menanam padi tidak hujan-hujanan. Iya benar kalau dipikir-pikir, karena kan nanam padi tuh lumpur basah ya. Jadi kalau hujan-hujanan itu karena kita nunduk kan, kita nanam padi harus nunduk kan, itu percikan air hujannya bisa ngenain mata kan, pedih kan.
Jadi nggak akan mungkin tuh petani menanam padi dalam kondisi hujan, nggak akan mungkin. Jadi sepertinya itu hanya pencitraan saja. Lagian gini ya Puan ya. Enggak, lagian gini ya. Kalau menyemangati milenial dengan menanam padi, kayaknya nggak worth it gitu. Karena anak milenial sekarang lebih tertarik sama uang. Jujur aja, kita nggak akan tertarik tuh sama ya lumpur-lumpuran lagi, ya capek-capek lagi, harus kena panas. Nggak worth it sama anak muda gitu, sama anak milenial. Dia lebih tertarik berapa yang didapatkan ketika panen, berapa yang harus dikeluarkan ketika menanam. Hitung-hitungannya lebih tertarik gitu. Bisa nggak sih pejabat-pejabat ini mikirnya satu referensi gitu? Makanya aku lebih mendukung pejabat-pejabat tuh anak-anak muda, karena gap zamannya nggak terlalu jauh gitu. Iya kan? Karena kita tahu petani itu emang banyak duitnya, cuman masalahnya anak-anak milenial tuh taunya petani itu susah, miskin, gubuk reot, terus tuh nanti sekolahnya nggak pakai sepatu, apalagi kemana-mana jauh. Padahal kan nggak begitu gitu. Banyak petani-petani yang sukses, apalagi yang menanamnya secara yang disarankan pemerintah gitu. Sebenarnya kalau aku ada sawah, aku lebih mending bertani daripada berdagang, karena lebih banyak duitnya gitu. Karena kan orang nanam satu biji jagung untuk berharap nantinya dapat bertongkol-tongkol jagung. Kalau nanam satu biji jagung dapatnya satu biji jagung juga, ngapain ditanam? Dimakan aja langsung, ya kan gitu kan. Itu dia segmen sosial media dalam berita kali ini. Langsung aja kita masuk ke segmen curhat pelacur jahat. Kayaknya aku harus ganti itu segmen pelacur jahat, karena ya nggak enak nanti nggak bisa masuk iklan gitu ya kan, nggak bisa masuk endorsean gitu. Walaupun aku yakin belum ada yang kepikiran mengendorse kemari, karena viewnya cuma 4. Halo 4 orang yang masih nonton aku, makasih ya. Semoga ada 4 orang berikutnya setelah kalian, ya kan. Kita langsung aja bacain curhat kalian. Oke. Assalamualaikum Bang G. Aku Doni, 23 tahun. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta. Lingkungan kerjaku lumayan gawat Bang. Kayak sikut kanan, sikut sana, sikut sini gitu. Saling bersaing cari muka ke bos. Aku tuh tipe orang yang gak bisa cari-cari muka gitu Bang. Karena ya kerja aja. Tapi di satu sisi aku khawatir juga kalau karir aku stagnan. Dan lebih parahnya posisiku terancam. Gimana ya aku menyikapin ini semua? Karena kalau pindah kerja kayaknya aku gak siap. Karena juga nyari kerjaan kayak aku sekarang ini susah gitu. Tolong ya Bang sarannya. Jadi gini Doni, kalau kau di perusahaan pada dasarnya emang manajemen kodok, sikut kanan, sikut kiri, pijak bawah, jilat atas, jilat bos ya kan, menyikat nyikut teman-teman kerja yang selevel, mijak yang di bawah. Emang gitu. Karena gini ya, menurut aku jilat itu nggak apa-apa. Yang salah itu sikut kanan sikut kiri itu salah menurut aku. Pijak bawah juga lebih salah lagi. Tapi kalau jilat, menurut aku itu bentuk dedikasimu aja. Masa gini, masa ada orang berprestasi lebih dari kau bilang jilat? Enggak kan? Dia tuh lebih kerja keras daripada kau gitu Doni. Kalau kau memang suka sama pekerjaannya, lakukanlah yang terbaik dan push your limit gitu. Jadi kau harus menembus batas kemampuanmu supaya jadi karyawan berprestasi. Jangan jadi karyawan berbiasa-biasa aja gitu. Kalau kau berpikir bakal situasi politik di kerjaan itu bakal mengancam karirmu, ya kau harus berprestasi. Karena kan bidangnya juga aku rasa itu hal yang passionate sama kau kan gitu kan. Jadi menurut aku nggak apa-apa kau jilat atas. Emang ini ya rata-rata orang bilang itu tuh penjilat. Kalau dia, bukankah kita harus baik kan? Apalagi sama atasan, ya harus baik dong.
emang kau mau kayak mana bersikap gitu? Emang kau sama bos, lah bos aku kerja ya, enggak gitu kan. Tahu waktu kau interview kau kan mohon biar diterima kerja kan, gitu Doni. Maksud aku kok nggak apa-apa, cari muka dikit nggak apa-apa, yang penting kau nggak menjatuhkan orang aja gitu. Nah yang salah dari menjilat adalah kau tuh udah ngejilat bos, ngejelek-jelekan teman kau di belakang temanmu sama bos gitu. Itu yang salah, itu yang jangan dilakukan maunya. Harusnya tuh satu rekan kerja tuh unity aja gitu, bersatu aja gitu, dan terus tuh bersaing dalam karir gitu kan. Toh emang rezeki sih masing-masing, tapi kan kita ikhtiarnya gitu ya, kita terus berikhtiar. Alhamdulillah, masya Allah, gitu loh Doni. Kalau kau memang nggak siap cari kerjaan lain, ya gitulah caranya, kau harus berprestasi. Gitu aja kan, tidak ada solusi bukan? Nggak ada pasti. Kalau kau dengerin ini detail gitu dan dengan hati yang terbuka, pasti ada gitu 1-2 kata yang masuk ke hati kau gitu ya kan. Gitulah tadi, semoga Doni tadi mendapatkan posisi karir yang lebih bagus lagi, jabatannya mulai naik lagi, mungkin bisa jadi komisaris, CEO dan lain-lain kan. Dan juga semoga kalian yang dengerin, yang nonton ini juga diberikan kesehatan, diberikan karir kerja yang bagus, situasi rumah tangga yang baik, ya kan, asik. Jadi kalau kalian mau ikutan kontribusi di sini, langsung aja DM ke Instagram aku. Apapun cerita kalian aku tampung. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.